Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK kelas 12. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 7 ya, tentang indahnya membangun keluarga sesuai tuntunan Islam. Kompetensi intinya ya, ini ya, bab munakahat nih. 2 3 4. Nah, kemudian adapun kompetensi dasarnya 1 2 materi yang akan kita bahas. Kemudian dengan materinya hukum pernikahan, tujuan dan fungsi menikah, rukun nikah, hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, pernikahan yang tidak sah, kewajiban dan hak suami istri, kemudian talak atau perceraian, iddah, rujuk, sikap bersatu dalam kebersamaan sebagai implementasi dari pernikahan, hikmah pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baiklah, adapun kita langsung saja ke materinya ya. Hukum pernikahan. Pernikahan atau munakahat adalah akad antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang bukan mahramnya, agar hubungan yang halal antara keduanya serta tanggung jawab yang besar dalam berumah tangga. Jadi awalnya ada hubungan antara wanita dengan laki-laki ya, yang bukan mahramnya ya. Kemudian menikah ya, yang awalnya dia haram menjadi halal ya. Misalnya ketika dia memegang tangannya itu halal ketika sudah menikah ya. Tapi kalau sebelum menikah haram hukumnya. Hukum pernikahan. Wajib jika seorang yang telah balik, ini wajib ya, seorang balik memenuhi syarat seperti memiliki penghasilan dan ilmu yang cukup, sedangkan dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, dia ingin menikah dengan tujuan yang baik. Misalnya jika tidak segera menikah, dia khawatirkan terjerumus pada perzinahan. Jadi apabila dia sudah balik, ilmu sudah cukup, terus memiliki penghasilan, maka wajib menikahnya daripada dia terjerumus pada perzinahan. Jangan sampai lama terus saja pacaran, dia sudah memiliki ilmu yang cukup, penghasilan yang cukup gitu ya, dan balik juga, maka diwajibkan untuk menikah. Hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah. Jika seseorang yang telah balik dan memenuhi syarat seperti memiliki penghasilan dan ilmu yang cukup, kemudian ia masih mampu menahan hawa nafsunya dan ia ingin menikah untuk tujuan yang baik. Jadi kalau yang wajib ini sama ya, balik, memiliki penghasilan, ilmu yang cukup, tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka wajib menikah. Tapi kalau yang ini, yang sunnah, sama posisinya ya, tapi yang ini masih mampu menahan hawa nafsunya, maka hukumnya sunnah juga ya. Nah, itu wajib, itu perbedaan wajib dengan sunnah. Kemudian ada hukum pernikahan lainnya, yaitu makruh. Apa itu makruh? Jika seorang yang sudah balik ya, memenuhi syarat seperti memiliki pekerjaan, ilmu yang cukup, tetapi keinginan menikah sudah tinggi, namun jika ia menikah akan menyengsarakan orang lain dan dirinya. Jadi ini memiliki pekerjaan ya, memiliki pekerjaan, cuman penghasilannya kurang cukup, jauh ya dari kecukupan. Kemudian ia memiliki keinginan yang tinggi untuk menikah. Nah, apabila kemudian orang tersebut menikah akan menyengsarakan orang lain dan dirinya, maka itu hukumnya makruh. Yang selanjutnya, haram. Jika seorang sudah balik, keinginan untuk menikah dengan tujuan yang buruk ia telah memiliki pekerjaan, mampu menahan hawa nafsunya. Jadi ini memiliki pekerjaan, ilmu, balik juga, tapi ada tujuan buruk, misalnya ingin balas dendam.
kemudian ingin menyakiti pasangannya, itu hukumnya haram ya. Jadi ada wajib, sunnah, makruh, dan haram. Selanjutnya, tujuan dan fungsi menikah. Berkembang biak melestarikan keturunan. Jadi ini untuk melestarikan keturunan ya, supaya ada keturunan. Yang selanjutnya, menjaga harkat dan martabat manusia. Jangan sampai kita dengan hewan tidak sama ya. Manusia itu memiliki akal pikiran, hati ya. Sedangkan ayam kan tidak memiliki akal pikiran. Ketika kita manusia karena memiliki akal pikiran, kalau pengen halal ya harus menikah. Ya. Jangan sampai kayak hewan gitu. Ada yang hewan kan tidak sudah biasa hamil di luar nikah. Tapi kan manusia jangan seperti hewan. Karena untuk menjaga harkat dan martabat manusia ini ya. Itu bedanya hewan dengan manusia. Kemudian melaksanakan sunnah para nabi. Jadi hukum nikah itu termasuk sunnah nabi. Kalau kita ingin melaksanakan sunnah nabi, ya segeralah menikah. Ya minimalnya menikahnya hukumnya sunnah ya, maksimalnya ya wajib gitu ya. Yang selanjutnya, sarana mendapatkan karunia yang baik. Pastinya ada alat ya untuk mendapatkan karunia yang baik. Yang kelima, sarana mewujudkan ketenangan hidup. Kenapa? Ketika sudah menikah ya kan suka saling melengkapi ya antara satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau laki-laki itu masak sendiri, minum sendiri. Kan kalau sudah menikah sudah dilayani oleh suaminya, oleh istrinya gitu ya. Mau ketika pulang sudah dijemput sama istrinya, sudah dimasakkan sama istrinya. Itu kan seolah jadi tenang. Beda apabila kita masih sendiri gitu ya. Ketika pulang dari pekerjaan, datang ke rumah kan, wah harus ini dulu kan. Beda kalau sudah menikah gitu ya. Selanjutnya, sarana meraih kebaikan dunia dan akhirat. Pastinya ya, ketika nikah ini sunnah Nabi, ibadah juga gitu kan. Itu kan menjadi hal-hal kebaikan kita, mau di dunia maupun di akhirat juga. Bahkan nikah ini adalah amalan yang mudah dan enak, tapi besar pahalanya gitu ya. Oke, ada yang gini ya, ada teman yang mengatakan seperti ini ya. Dia menyesal ketika sudah menikah. Kenapa menyesal? Kenapa dia nggak nikah dari dulu? Kenapa dia menyesal nggak nikah dulu? Karena nikah itu nikmat dan ketika kenikmatan itu menjadi pahala juga gitu ya. Misalnya ketika kita memegang tangan istri kan menjadi pahala. Ketika kita menggenggam merangkul istri juga itu kan pahala. Ketika kita melihat istri atau suami ke istri ke suami ya dengan penuh keceriaan, senang, bunga gitu ya, itu juga menjadi pahala. Semuanya pahala ketika sudah menikah. Selanjutnya rukun nikah yang pertama harus ada mempelai pria. Oke, ada mempelai wanita juga harus ya, karena untuk dinikahkan. Kemudian ada wali nikah. Ini untuk wali nikah biasanya dari mempelai wanita. Ya, biasanya bapaknya, pamannya. Kalau misalkan tidak ada bapaknya kan turun bisa ke pamannya, bisa ke kakak laki-lakinya. Ya, khusus ini harus laki-laki ya wali nikah ini. Selanjutnya 2 orang saksi. Ini baik dari laki-laki atau dari perempuan, pria atau wanita. Selanjutnya ada ijab kabul. Ya ini biasakan bisa dipimpin oleh dari pihak ya kantor urusan agama ya, ijab kabul itu. Ijab itu perkataan pihak wali perempuan. Kemudian kabul itu biasa jawaban ya, perkataan dari laki-laki. Misalnya
ada misalkan dari pihak laki-lakinya, dari pihak ayahnya, ya biasanya kan Ujang atau siapa ya, bisa menyebutkan namanya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, yaitu anak perempuannya ya, Anu binti Anu gitu ya, ke laki-laki. Kemudian perkataan laki-laki, saya terima nikahnya, biasa seperti itu ya. Kemudian akad atau sigot ya, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Biasanya setelah perkataan ini langsung dijawab langsung oleh perkataan laki-laki ya. Hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan mempelai prianya. Mahram kita, yaitu perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, misalkan adik perempuan, kakak perempuan, ibu gitu ya. Atau yang sesusu dengan, misalkannya ada kerabat kita misalnya berhubungan baik dengan ibu kita, kemudian kerabat kita itu misalnya dia meninggal, istrinya dan meninggalkan anaknya itu disusui oleh ibu kita. Nah, yang anak yang disusui itu ya, itu diharamkan untuk dinikahi ya, untuk dinikahi karena masih sesusu dengan ibu kita, itu tidak boleh. Banyak sebenarnya yang mengenai mahram ini, perempuan yang diharamkan dinikahi banyak sekali ya, cuman sekilas saja. Kemudian mahar itu adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi. Misalnya kan sekian gram, ada yang tambah dengan uang, kemudian perangkat sholat, itu kan mahar namanya. Walimah, resepsi yang berlaku pada setiap undangan diselenggarakan karena peristiwa bahagia ini ya. Jadi pesta lah ya, pesta gara-gara sesuatu peristiwa yang bahagia, bisa pernikahan, hitanan dan lain-lain. Pernikahan yang tidak sah. Satu, pernikahan mut'ah ya. Apa mut'ah itu? Pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun yang lama. Ada ya kalau misalkan sekarang tuh nikah kontrak mungkin ya. Nikah kontrak ini misalkan dikontrak nikah 1 bulan, 1 tahun, itu tidak diperkenankan seperti itu. Itu tidak sah nikahnya. Yang kedua, pernikahan sigar. Sigar itu yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Wah, ini jadi tukeran. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi pernikahan dengan persyaratan barter. Wah, jangan sampai itu ya. Kemudian pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya, sehingga diharamkan untuk rujuk kepada sampai wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi oleh mantan suaminya. Gini ya, maksud ini muhalil ini misalnya ada suami istri, sudah jatuh talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 dia bisa rujuk dengan istrinya, talak 2 sama. Tapi kalau udah talak 3 itu nggak bisa rujuk lagi. Gimana ketika pengen rujuk atau misalkan pengen dinikahi lagi, istri tersebut harus menikah dulu dengan orang lain. Ya, kemudian dia cerai lagi dengan orang lain dan setelah itu baru bisa dinikahi oleh mantannya itu. Itu pernikahan muhalil. Selanjutnya pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Jadi ini ketika proses melakukan ihram haji gitu, atau umroh, itu tidak diperkenan untuk menikah. Maka harus beres dulu ya, serta belum memasuki waktu tahallul. Ya, paling amannya harus selesai dulu lah haji dan umrohnya. Setelah selesai baru dia nikah gitu ya. Kemudian pernikahan dalam masa iddah. Ini biasanya ditinggalkan oleh suami meninggal oleh istrinya atau sebaliknya. Itu kan ada iddah masing-masing. Itu harus berapa gitu ya. Nggak bisa setelah dia menikah suami istri ditinggal oleh istrinya baru berapa hari dia ditikahi, itu tidak sah untuk dinikahinya karena ada masa iddahnya, masa tunggunya ya. Kalau nggak salah itu perempuan itu kan
janda itu, perempuan itu harus ada 1 tahun. Setelah 1 tahun baru dia boleh dinikah oleh orang lain. Pernikahan tanpa wali, nih ini juga sama. Kalau tidak ada wali, maka tidak sah pernikahannya. Kemudian pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Jadi berbeda dengan agama Islam. Di luar agama Islam itu tidak diperkenankan. Islam menikah dengan orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen itu tidak sah menikahnya. Kecuali ahlul kitab. Sekarang tuh nggak ada lah ahlu kitab, beda dengan zaman Rasulullah SAW. Kemudian menikah mahram, baik mahram itu selamanya, mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Ini ya, kalau misalkan ada yang menikah dengan mahram maka tidak sah itu menikahnya. Misalnya ada, misalkan karena misalkan ada suami istri ya, memiliki anak 2, laki-laki perempuan. Karena cerai udah lama misalnya, ditinggalkan baru ketemu, nggak tahu dia adik kakak, kemudian nikah, tahu setelah itu, maka tidak sah pernikahannya. Ya, atau yang lain. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami terhadap istri memberi nafkah lahir batin, pastinya ya, lahir maupun batinnya. Memberi tempat tinggal dan pakaian, itu menjaga dan melindungi keluarga, memimpin dan mendidik keluarga, itu menghormati keluarga istri. Kemudian mempergauli dengan baik, ini wajib harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kewajiban istri terhadap suami: taat dan patuh terhadap suami selama perintah suami itu tidak melanggar syariat agama. Mendampingi suami dengan setia, menjaga diri dan harta serta suami yang tidak berada di rumah. Jadi kalau misalkan suami tidak ada rumah, maka harus wajib menjaga diri. Mendidik dan mengasuh anak dan mengatur rumah tangga. Dan yang terakhir, berlaku lemah lembut kepada suami. Ini kewajiban istri terhadap suaminya. Oke, sekarang hak ya. Hak suami dari istri. Hak suami dari istri mendapatkan penghormatan dan kasih sayang, mendapat pelayanan yang menyenangkan, harus ya mendapatkan dorongan dan bantuan dari istri. Harus dorong ya, harus dimotivasi ketika suami dalam keadaan down, dalam turun, dimotivasi sama istrinya dan dibantu kalau bisa ya. Memperoleh keturunan dari istri, memperoleh kebahagiaan dari istri, harus bahagiakan ya. Hak istri dari suami, ini hak istrinya: memperoleh nafkah lahir dan batin, memperoleh perlindungan dari suami, harus dilindungi istrinya, memperoleh ketenangan dan kedamaian dari suami, memperoleh cinta kasih dari suami, dan terakhir memperoleh kehangatan dan kebahagiaan hikmah dari pernikahan. Suami. Pernikahan dapat memenuhi tuntutan fitrah, dohir dan batin manusia, yaitu fitrah manusia yang memerlukan pasangan hidup dan keturunan yang bersih dan soleh, insya Allah ya. Ini yang kedua, pernikahan menyalurkan tuntutan nafsu seks dengan cara yang diharuskan oleh syariat. Ketika sudah menikah, nafsunya disalurkan, yaitu dengan baik suami ke istri, istri ke suami, itu sesuatu yang diharuskan oleh syara ya. Makan ketika misalkan dia sudah menikah tapi tidak disalurkan nafsunya, maka itu dilarang, dibenci sekali oleh agama. Harus malahan ya diharamkan. Apabila misalkan kita tidak menyalurkan nafsu tersebut ketika sudah menikah, maka kita itu dosa hukumnya ya, baik suami maupun istri. Kemudian pernikahan merupakan sunnah dan ibadah, pastinya sunnah Nabi ya. Pernikahan dapat mengatur kehidupan yang lebih baik, rapi dan teratur, pasti. Misalkan apabila dia hidup sendiri, ya dia memiliki gaji, tapi gajinya itu habis dan habis. Tapi setelah menikah biasanya juga ada yang bisa mengatur, ya, mengatur kebutuhan dia, ya. Misalkan uang ini harus gimana ya, baik istri maupun suaminya. Pernikahan dapat menjadikan seorang lebih bertanggung jawab, baik terhadap diri dan keluarga. Biasanya
sebelum menikah kurang bertanggung jawab karena sudah menikah, ya mungkin itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baik mau istrinya mau suaminya, ya, sehingga orang tersebut bisa bertanggung jawab. Kebanyakan bertanggung jawab, ya. Pernikahan dapat membendung serta dapat memberantas penyakit sosial, ya, dengan menikah. Ada yang melakukan sebelum menikah, kan tidak sedikit yang terdampak penyakit, ya, misalkan HIV, AIDS dan lain-lain, itu gara-gara melakukan sebelum menikah. Tapi setelah menikah terbebas dari penyakit tersebut. Pernikahan dapat menumbuhkan kasih sayang dan ketentraman. Ini hal pastinya, ya. Secepatlah menikah. Pernikahan dapat menumbuhkan kasih sayang dan ketentraman. Berkah antara pasangan suami dan istri mewarisi harta antara satu lain apabila salah satunya meninggal. Ini tentang warisan, ya. Apabila misalkan suami meninggal dan memiliki harta, istri juga berhak untuk mendapatkannya. Termasuk apabila istrinya meninggal, suami juga sama. Apalagi anak-anaknya. Menghubungkan tali persaudaraan sama umat Islam, mengukuhkan ekonomi bagi pasangan yang bekerja, saling, ya. Misalkan apabila misalkan ada suaminya gajinya 3 juta, ketika istrinya misalkan kerja juga 3 juta, kan otomatis menjadi double, gitu, ya. Sehingga dengan proses menabung kedua-duanya bisa tercapai apa yang diinginkannya. Talak, ya, ini perceraian. Ini talak atau perceraian, lepasnya ikatan perkawinan. Apa ini artinya, ya? Lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan melakukan ucapan suami untuk menceraikan atau keputusan dari hakim pengadilan agama atas gugatan seorang istri. Itu, ya. Misalkan ada yang mengatakan, suaminya, saya talak kamu, saya cerai kamu, itu sebenarnya sudah sah. Mungkin itu kalau misalkan saya talak kamu, itu buat talak satu nih. Jadi tergantung apa yang ucapkannya, gitu, ya. Biasanya seperti itu. Atau, ya, keputusan dari hakim pengadilan agama atas gugatan seorang istri. Ini suka istri yang menggugat terhadap suaminya. Selanjutnya hukum makruh. Hukumnya adalah makruh ketika melakukan talak. Perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Ingat, ya, talak ini adalah diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah. Jadi ketika ingin kita memutuskan menikah, carilah yang benar-benar pasangan dunia akhirat. Jangan terburu-buru, gitu, ya. Kadang menurut manusia itu baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik, gitu, ya. Ketika pengen menikah, sholat istikharah lah, benar apa tidak pasangan kita ini, gitu, ya. Rukun-rukunnya yaitu ada ucapan, ada suami yang menjatuhkan talak, jadi suami, gitu, ya. Adanya yang ditalak, yang dicerai yaitu istri. Kemudian ada maksud niatnya. Ada wali atas istri, rukunnya. Nah, ini, ya. Jenis-jenis talak. Yang pertama ada talak sarih. Apa talak sarih? Talak yang diucapkan dengan bahasa yang jelas dari suami kepada istri walaupun tidak niat. Jadi lagi bercanda, ya, saya talak kamu, itu sah. Itu namanya talak sarih. Awas, ya, tidak ada niat dia. Bercanda tetap saja tidak ada niat. Itu talak sarih. Yang kedua ada talak kinayah. Apa itu kinayah? Ucapan talak dari suami kepada istri tanpa menggunakan bahasa yang terang-terangan dan disertai dengan niat. Wow, ini tidak terang-terangan tapi disertai dengan niat. Ya, tidak menggunakan bahasa yang terang. Ini talak kinayah namanya. Kemudian, ya, ini pembagian talak lainnya. Talak raji. Talak yang masih dapat rujuk secara langsung selama masih dalam masa iddah. Ini talak raji. Itu talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan oleh suami setelah 3 kali dan tidak bisa rujuk langsung, tapi harus diselingi menikah dengan orang lain dan sudah diceraikan sampai masa iddahnya selesai. Itu talak ba'in, ya. Talak fasakh.
yaitu talak yang akibat adanya masalah suami istri serta secara damai sehingga istri mengadukannya kepada pengadilan. Ini namanya talak fasakh. Oke, alasan dibolehkan talak fasakh atau aduan istri. Setelah menikah ternyata ketahuan bahwa suami istri tersebut masih mahram. Itu ya. Masih satu turunan, masih satu mahram nih. Jadi tidak boleh misalkan adik kakak karena sudah lama ditinggal akibat perpisahan gitu, baru ketemu ternyata adik kakak itu, maka silakan untuk ditalak. Talak fasakh ya. Salah satu dari suami atau istri atau kedua-duanya murtad dari Islam, ada yang keluar dari agama Islam, maka keluarlah. Ya, maka silakan adukan, namanya talak fasakh. Kemudian suami sakit yang berakibat cacat seumur hidup dan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami. Itu silahkan istri memiliki ya hak untuk talak tersebut. Suami yang melanggar janji gantungan talak nih. Ini yang melanggar janji nih suaminya. Kemudian terjadinya penipuan dan pernikahan dari pihak suami. Ini kalau ada pernikahan dia menipu, maka silakan ajukan ya aduan istri ke pengadilan. Suami dinyatakan hilang karena lama tidak pulang dan keberadaannya tidak diketahui istri sehingga istri menjadi terlantar. Ada istri yang ditelantarkan kayak Bang Toib ya 2 tahun sampai ke 3 tahun 4 tahun nggak tahu di mana suaminya, maka silakan untuk talak fasakh. Hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian. Pertama, nusyud ya, nusuz. Apa itu nusuz? Perbuatan seorang istri yang melanggar hak-hak suaminya. Jadi hak-hak suaminya dilanggar oleh suaminya. Khulu. Apa itu khulu? Secara bahasa melepaskan, menanggalkan atau mencabut. Itu khulu, melepaskan, menanggalkan atau mencabut. Secara istilah, ungkapan yang digunakan dalam suatu perpisahan suami istri menuntut adanya penggantian bagi suami karena atas kehendak istri. Jadi ini menuntut nih, ya menuntut baik itu harta itu khulu tuh, ya menuntut suaminya harus ini. Wah banyak penuntutannya, itu khulu. Ada ilah. Ilah adalah sumpah seorang suami tidak akan lagi menggauli istrinya atau ditempo selama 4 bulan atau lebih tidak menggauli istrinya. Jadi kalau misalkan ada sumpah seorang suami ya tidak akan menggauli istrinya, itu ilah namanya. Itu bisa mengakibatkan perceraian. Atau ditempo ya selama 4 bulan atau lebih tidak menggauli istrinya. Itu ilah. Kemudian li'an. Sumpah suami yang menuduh istri berbuat zina padahal tidak zina. Awas, atau itu lian ya nama. Zihar. Ucapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Aduh, jangan sampai ini ya. Kok wajah kamu, kok tangan kamu mirip ibuku. Itu jangan, menyebabkan perceraian ya. Iddah. Apa itu iddah? Iddah itu ada masa menunggu bagi seorang istri telah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal. Masa menunggu ini maksudnya ada masa menunggu jika istri akan menikah lagi dengan laki-laki lain atau kembalinya suami yang menceraikannya. Itu iddah ya. Ada waktu tertentu, tergantung ya. Macam-macam. Manfaatnya. Untuk mengetahui, untuk memeriksa apakah istri tersebut hamil atau tidak. Kalau ternyata hamil, maka anak tersebut adalah anak dari suami yang menceraikannya. Ini ya, ini manfaatnya. Hal ini untuk menjaga kedudukan hukum di masa yang akan datang, baik dalam hal pernikahan, warisan, atau yang lainnya. Yang kedua, untuk memberi tenggang waktu bagi suami untuk mempertimbangkan apakah tetap bercerai atau rujuk, gitu ya. Selanjutnya, memberi waktu bagi suami istri untuk merenungkan kembali masa-masa yang telah dilewati bersama selama berkeluarga, baik itu kenangan indah dan kenangan pahit. Jadi suka berpikir apakah ujung-ujungnya mau dilanjutkan atau tidak, gitu ya. Masa iddah. Iddah karena cerai atau talak.
Yang kedua, iddah karena ditinggal mati suaminya. Ketika cerai atau talak, istri yang belum pernah dicampuri suaminya, belum sama sekali ya, tidak ada masa iddah. Ini berarti kalau misalkan istri yang tidak dicampuri istri tidak ada masa iddah ya, itu boleh silakan untuk dinikah. Yang kedua, istri yang pernah dicampuri suaminya, masa iddahnya berapa? Istri yang mengandung, iddahnya sampai melahirkan. Jadi setelah melahirkan ya, setelah suci baru boleh dinikah ya. Istri yang masih haid, iddahnya 3 kali suci ya. Jadi kalau dalam masih haid berarti iddahnya 3 kali suci. Istri yang monofos ya, iddahnya 3 bulan. Kemudian iddah karena ditinggal mati suaminya. Jika istri itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan anaknya. Apabila istri tidak hamil ya, sudah bercampur atau tidak, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 10 bulan hari. Rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dicerai untuk melanjutkan ikatan pernikahan rumah tangganya. Itu namanya rujuk. Rukun-rukunnya. Yang pertama, suami berkemohon untuk rujuk bukan karena paksaan. Syaratnya ya, istri bersedia untuk rujuk pernah dicampuri oleh suaminya masih dalam iddah talak roji. Sigat atau akad rujuk, ucapan rujuk dari suami dan ucapan penerimaan dari istri. Jadi ada akad rujuknya juga ya. 2 orang saksi, harus ada saksi juga nih. Laki-laki ini syaratnya ya, adil, sehat, akal, dewasa, menikah, tidak dalam ihram. Ini rujuk. Kemudian hukum rujuk, mubah, boleh merujuk atau tetap bercerai dengan istri. Itu mubah ya. Sunnah, jika rujuk itu didasari nikah baik untuk memperbaiki perilaku buruk. Jadi kalau ada niatnya memperbaiki buruknya ya, sehingga menyebut perceraian untuk memperbaikinya, maka silakan rujuk, hukumnya sunnah. Makruh, jika dengan merujuk istri kemaslahatan yang sangat kurang. Jadi ketika dia rujuk, jadi maslahatnya kurang, sedikit lah maslahatnya, banyaknya madarat, maka itu hukumnya makruh. Haram, jika niat untuk merujuk istri negatif seperti hanya untuk menyakiti. Jadi kalau misalkan niat merujuknya untuk menyakiti atau balas dendam, itu hukumnya haram. Wajib. Ya, ini wajib. Suami istri, ya suami yang istrinya lebih dari satu. Nah, suami istri yang istrinya lebih dari satu, ketika bercerai salah satu istrinya, ia belum menyempurnakan pembagian waktunya bagi istrinya yang ditalak ya. Ini wajib. Baiklah anak-anak, ini pernikahan ya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada pasal ayat 2 ayat 1 gitu ya, dijelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adapun pasal 2 ayat 2, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi khusus yang menggarisbawahi ya. Jadi tiap agama agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu memiliki memiliki peraturan perkawinan masing-masing ya. Menurut agama menurut pemerintahan dan sesuai dengan ini adalah mandat terakhir sah. Sikap bersatu dalam kebersamaan sebagai implementasi dari pernikahan. Jadi setelah kita mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan pernikahan, Anda tentu dapat mengambil kesimpulan bahwa keduanya harus saling bersatu dalam kebersamaan
sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga dan telah terjalin. Pokoknya ini, di antara salah satu antara suami dengan istri itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Gitu. Jangan sampai karena kekurangan itu jadi bumerang ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama gitu ya. Terus melakukan hal-hal yang perceraian itu kan tidak boleh. Seharusnya dia harus saling menutupi, harus saling melengkapi kelemahan dan kelebihannya ya. Harus bisa menerima gitu ya. Hal ini juga dapat diimplementasikan oleh kita dalam kehidupan bermasyarakat bersatu dalam kebersamaan, sangat penting dilakukan. Misalnya apabila ada tetangga yang sakit, yuk hendaklah warga yang lain bersatu untuk menjenguknya, untuk memotivasi supaya keinginan tinggi untuk sembuhnya lebih tinggi lagi gitu ya. Ketika melihat lingkungan kotor ya, di lingkungan atau di kampung kalian atau misalkan di sekolah kotor, yuk kerjasama untuk membersihkan sampah tersebut, untuk membersihkan kotoran tersebut sehingga bisa nyaman untuk kita. Oke. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.